Prinsip tentang pembapaan rohani menciptakan banyak kontroversi dalam dunia kekristenan. Tidak sedikit dari antara mereka yang terluka akibat merasa dimanipulasi oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai bapa rohani. Sedangkan sebagian lain dari mereka masih terus melanjutkan perjalanan rohani, namun terus menyimpan kegetiran dan kepahitan hidup, bahkan menjadi apatis dengan segala jenis pekerjaan Roh Kudus yang berkaitan dengan aspek pengayoman, kepemimpinan, atau segala jenis penundukan diri pada otoritas di atas mereka. Lalu apakah benar prinsip pembapaan rohani ini berasal dari Tuhan atau hanya ide manusiawi saja? Apakah masih ada bapa rohani yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan pada akhir zaman ini? Bagaimana sudut pandang kebenaran tentang pembapaan rohani yang sejatinya? Semua itu akan dikupas tuntas dalam Ruang Tiranus episode kolaborasi Bapa dan Anak Rohani. Selamat datang di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode yang lampau, Pastor Stephen telah menjelaskan kepada kita dasar-dasar prinsip pembapaan rohani. Hari ini, di episode ini, kita akan melanjutkannya kembali. Khususnya saya akan bertanya kepada Pastor Stephen, seberapa pentingkah kita harus diayomi oleh seorang bapa rohani? Memang harus diayomi. Kan itu tidak mempengaruhi jalan masuk kita ke sorga. Nggak diayomi oleh bapa rohani, kita bisa tetap masuk sorga kan, karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi seberapa pentingkah kita harus diayomi oleh seorang bapa rohani? Pertanyaan itu akan saya ajukan kepada Pastor Stephen Agustinus. Nah, bagi saudara pun yang ingin bertanya, saudara bisa langsung menuliskannya di kolom komentar, karena pertanyaan-pertanyaan saudara nanti akan kita tanyakan di episode yang akan datang, khususnya mengenai prinsip pembapaan rohani. Jadi jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar pertanyaan saudara. Baik, tidak tunggu lama-lama lagi, mari kita sambut narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen. Thank you. Ya, silakan duduk Pastor Stephen. Thank you. Ya. Pastor, ini saya langsung nanya Pastor. Karena episode sebelumnya itu sangat seru, jadi muncul pertanyaan lagi nih Pastor. Kayaknya kan prinsip pembapaan rohani ini sangat-sangat penting gitu Pastor. Iya, betul. Nah, maksudnya gini Pastor, emang seberapa penting, apa sih sampai kita tuh harus diayomi oleh seorang bapa rohani? Toh kan tidak mempengaruhi jalan masuk kita ke sorga, Pastor. Ya. Memang seberapa penting apa kita harus diayomi? Memang kalau kita rohani? bicara tentang pembapaan rohani, tidak mempengaruhi masalah masuk tidak masuknya ke sorga. Iya. Karena itu kan dipengaruhi dari keberadaan kita secara pribadi dalam menjalani kehidupan rohani bersama dengan Tuhan. Iya. Kalau kita buka hati, terima Yesus, terus berjalan dalam firman, cinta Tuhan, mati pasti masuk sorga. Iya. Tapi permasalahannya, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita membutuhkan pengayoman rohani itu. Untuk apa? Supaya secara pribadi kita sebagai jemaat atau sebagai anak-anak rohani, kita akan bisa menerima limpahan anugerah kebenaran. Selama sekian waktu lamanya, saya mendapati ada banyak jemaat, dan mungkin saya rasa ada cukup banyak juga dari antara kita yang menjadi pemirsa pada saat ini, menjalani kehidupan sehari-hari, kehidupan rohani dengan penuh pergumulan dan pergulatan. Kita sering jatuh bangun, kita sering meraba-raba, tidak jelas apa yang harus kita kerjakan. Kita tidak memahami apa yang menjadi rencana Tuhan secara detail, secara pasti dalam hidup kita. Jadi ketika kita diayomi oleh seorang bapa rohani, saya mendapati yang pertama, kehidupan kita otomatis akan mengalami perombakan. Karena prinsip dan esensi dari pembapaan rohani adalah multiplikasi kebenaran. Dan bukan hanya multiplikasi kebenaran, tapi membangun gaya hidup ilahi. Dan dari situ saja saya mendapati ketika ada jemaat atau orang-orang yang memberi diri untuk diayomi oleh seorang pemimpin yang memang Tuhan munculkan sebagai seorang bapa rohani, akan mulai mendapati bagaimana si pemimpin mulai masuk dalam kehidupan pribadi orang yang bersangkutan untuk mulai membenahi, memotong segala gaya hidup dan kebiasaan hidup sehari-hari yang masih manusiawi, yang masih duniawi, dan mulai digantikan dengan gaya hidup yang ilahi. Seperti misalkan contoh,
Selama sekian waktu lamanya ada banyak jemaat yang terus punya masalah dalam aspek keuangan. Iya. Kenapa? Ya karena gaya hidup mereka keliru. Nah, tapi ketika ada seorang pemimpin, bapak rohani mengayomi hidupnya, si pemimpin pertama-tama akan membawa jemaat yang bersangkutan memiliki perspektif yang sama tentang kerajaan sorga, tentang keberadaan Bapa, seperti yang Tuhan sudah bangun dalam hidup si bapak rohani. Sehingga sebagaimana dia mengalami kemerdekaan secara finansial, karena konsep berpikir berbeda yang dia terima dari Tuhan tentang aspek keuangan, maka kemerdekaan yang sama akan bisa termanifestasi dalam hidup jemaat atau orang yang dia ayomi sebagai anak rohani tersebut. Sehingga si anak atau orang yang bersangkutan, jemaat yang bersangkutan tidak akan terus bergumul hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lalu tentang aspek kesehatan, misalkan contoh, sampai hari ini ada banyak jemaat yang terus bergumul dengan aspek sakit penyakit, ada penyakit jantung lah, penyakit apalah, segala bentuk jenis penyakit dalam istilahnya. Itu sepertinya banyak bermunculan dalam kehidupan jemaat, bahkan para pendeta juga banyak yang mengidap penyakit-penyakit tertentu. Kenapa? Karena gaya hidupnya yang keliru. Seorang pemimpin, seorang bapak rohani akan mendapatkan otoritas dari Tuhan dan akan memiliki akses untuk masuk ke dalam kehidupan si jemaat atau si pemimpin yang dia ayomi sebagai anak rohani untuk membenahi aspek-aspek kehidupan sehari-hari seperti itu. Kayak misalkan ada banyak saya dapati hamba-hamba Tuhan yang sakit ini, sakit itu. Kenapa? Gaya makannya yang tidak sehat. Habis selesai khotbah, wah makan, maju tak gentar, pokoknya habisin semua gitu. Kalau waktu lalu saya ingat pernah pelayanan di daerah Sumatera Utara di Medan. Begitu selesai khotbah, diajak itu sama satu teman pendeta. Ayo Pak, makan. Di mana? Tesalonika 3. Alkitab cuma sampai 1-2 Tesalonika. Ini ada Tesalonika 3, Efesus 5 gitu. Tahulah maksudnya. Ada babi panggang di sana. Lalu teman hamba Tuhan ini cerita, saya punya teman katanya, pokoknya tiap minggu selesai khotbah selalu ke Tesalonika, selalu ke Efesus, selalu ke Korintus gitu lah kira-kiranya. Dan membeli paling sedikit 3 kilo. Dimakan sendiri. Gila bener. Nggak heran jadi penyakitan. Nah, seorang bapak rohani nggak jaim, tapi memang sudah terbangun sebuah pendisiplinan pribadi untuk dia tahu bagaimana cara menjaga kesehatan. Makan secukupnya, olahraga, tidur secara teratur, pikiran tenang, sehingga sebagai akibatnya kesehatannya termaintain. Nah, pola hidup sehat seperti inilah yang seringkali dilupakan oleh banyak jemaat, banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup sembrono. Nah, dengan adanya pengayoman seorang bapak rohani, maka si bapak rohani punya otoritas untuk membangun gaya hidup ilahi. Makan secukupnya, pengeluaran dibatasi, tidak hidup bermewah-mewah. Tentu konsekuensinya si bapak rohani juga tidak boleh hidup glamor, harus gitu. memberi contoh, harus gitu, memberi contoh, gitu. Jangan mengajarkan hidup hemat, jamnya sendiri 500 juta. Ya mungkin kelihatannya, lu itu kan berkat Tuhan. Iya sih, cuman rasanya kok nggak sampai hati gitu ya. Kalau saya sih nggak sampai hati. Saya mungkin bisa membeli mobil katakanlah Alphard cash, bisa. Tapi rasanya kalau lihat ada jemaat, ada anak rohani yang ke gereja aja masih naik angkot, rasanya kok ya nggak sampai hati gitu loh. Kalau saya naik Alphard, jemaat naik angkot, nggak sampai hati. Dan memang sepertinya sebodoh amat sih ya. Kan itu kan berkat Tuhan buat kita. Iya sih, tapi kan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin, apalagi Tuhan memposisikan sebagai seorang bapak rohani, wajib memberi contoh. Asas kepatutan itu seharusnya juga kita pakai gitu. Ini maksud Pastor Stephen, seorang bapak rohani nggak boleh hidup glamor. Oh iya, ngapain kita harus hidup glamor? Bedanya apa Pastor Stephen antara diberkati dengan hidup glamor dan menikmati berkat Tuhan?
Nah, itu bedanya seperti apa, Pastor? Saya mau kasih sebuah ilustrasi atau gambaran yang sederhana seperti ini. Iya. Orang yang hidup glamor itu selalu disebabkan karena di dalam dirinya masih ada satu rongga kosong, sehingga dia mencari-cari kepuasan. Dan salah satu cara yang paling banyak dikejar orang untuk menikmati kepuasan hidup adalah dengan hidup glamor. Dia beli ini, dia beli itu. Kadang-kala membeli barang-barang yang tidak dia butuhkan hanya untuk membuat orang impress dengan dirinya. Dan lebih konyol lagi, dia membeli barang-barang tersebut dengan uang yang tidak dia miliki. Pakainya kredit card. Sementara untuk membayar cicilan tagihan kredit card itu sendiri tidak bisa dia bayar full payment. Bayarannya cicilan minimum, sehingga hutangnya semakin bertambah banyak gitu. Buat saya itu adalah kehidupan glamor. Kehidupan orang yang masih mencari-cari jati diri atau mungkin sedang mencari kepuasan hidup. Artinya ada masalah dalam hidupnya. Beda dengan orang yang menikmati berkat Tuhan. Orang yang menikmati berkat Tuhan adalah orang yang sudah tidak lagi mencari-cari sesuatu. Dia tidak mencari pengakuan dari orang, dia tidak mencari kesenangan diri sendiri. Dia betul-betul menjalani hari-harinya di dalam berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau saya membeli mobil, saya berikan istilah. Kalau saya beli mobil, dan itu adalah mobil berkat Tuhan, saya tidak perlu bergumul untuk bisa membayar pajaknya. Dan saya juga tidak perlu bergumul untuk ganti oli setiap bulannya. Saya juga tidak perlu bergumul untuk membeli bensin setiap harinya. Kalau saya beli mobil mewah, contohnya seperti itu. Tapi untuk bayar pajaknya, waduh, itu mencekik leher. Saya harus target khotbah dulu, istilahnya begitu, supaya bisa bayar pajak mobil. Ini artinya saya tidak menikmati berkat Tuhan. Dan saya mendapati ada banyak orang yang karena sikap hatinya yang keliru, dia menganggap kehidupan glamor itu sebagai kehidupan yang menikmati berkat Tuhan. Memang bedanya tipis antara hidup glamor dan menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Itu bedanya tipis. Tapi saya berani memberi penegasan. Kalau kita mau buka hati kita, maka hati kita ini akan bisa diselidiki oleh Roh Kudus. Hati kita ini akan bisa terekspos secara penuh. Orang-orang yang selama ini terus hidup dalam keglamoran, dia pasti akan menjadi pribadi yang jarang memberi. Sebaliknya, orang-orang yang suka, atau lebih tepatnya orang yang hidup menikmati berkat Tuhan, dia pasti suka memberi. Kenapa? Karena hatinya sudah bukan untuk dirinya sendiri. Nah, dari sinilah saya ingin memberikan penegasan buat setiap jemaat. Yang namanya berkat Tuhan, itu kita juga harus pahami ada level, ada tingkatan, ada porsinya. Saya ingat betul pada waktu Tuhan memberkati saya dengan sebuah mobil. Saya tahu kalau saya beli mobil baru itu rada maksain. Jadi saya belinya mobil second. Ketika saya beli mobil second, ya saya menikmati. Karena untuk bayar cicilannya nggak berat, bayar pajaknya juga tidak harus kejar setoran, lalu untuk bayar bensinnya juga saya tidak perlu mempermasalahkan apa-apa lagi, gitu. Dan itu ya dijalani dengan normal-normal saja. Dan saya seringkali punya sebuah gambaran. Saya bersama dengan istri punya sebuah gambaran yang namanya berkat Tuhan. Itu seperti kue. Kalau kita memang mendapati kue kita masih kecil, ya jangan dihambur-hamburkan yang tidak-tidak. Pastikan kue kecil ini bisa memenuhi kebutuhan primer sehari-hari kita. Nah, kalau kita bicara tentang kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, memang masing-masing orang punya jumlah kebutuhan yang berbeda.
Tapi kita kan bisa mengukur diri, dan seharusnya semua kita bisa mengukur diri. Dan setiap pemimpin yang dibawa Tuhan untuk menjadi seorang bapa, seharusnya itu orang sadar dirinya sendiri. Dia bisa mengukur dirinya sendiri. Kalau memang porsi berkat dia cuman baru segini, ya jangan yang aneh-aneh gitu. Belanja nggak perlulah di mall yang mewah dan semacam itu. Belanjalah di pasar rakyat. Masih bisa menawar, harga masih lebih murah, lebih terjangkau. Lalu kemudian ya tolonglah nggak usah gonta-ganti handphone. Kenapa sih? Karena kan itu bukan kebutuhan primer. Ya fokus saja dengan kebutuhan primer kita. Nah kalaupun kita berkata, loh ini kebutuhan primer juga besar. Ya kita yang harus belajar mengukur diri. Bagaimana cara mengecilkan kebutuhan primer kita. Contoh misalkan, ya bagaimana ya kalau rumah masih harus menyewa dan harga sewanya mahal, ya kita mungkin belum bisa menyewa rumah dengan 3 kamar. Ya carilah yang 2 kamar. Lu tapi saya sudah punya anak, bagaimana? Ya mau bagaimana lagi? Mau tidak mau itulah yang harus kita jalani saat ini. Nah, keberadaan kita yang menyadari apa yang ada di sekitar kita akan menolong kita membangun sebuah pendisiplinan pribadi. Dan seharusnya setiap pemimpin yang Tuhan akan munculkan sebagai seorang bapa rohani juga harus mau mendisiplin dirinya. Bahkan setelah dia menjadi seorang pemimpin yang sukses, menjadi bapak rohani yang diistimewakan oleh banyak anak, dia pun harus tetap tahu membatasi dirinya. Harus sampai segitu kah, Pastor? Maksudnya hidup seorang bapak rohani, pemimpin rohani harus sampai seperti itu? Saya percaya harusnya seperti itu. Soalnya kan begini, Pastor, kalau nggak glamor, kalau nggak kelihatan wow gitu, nggak terkenal, Pastor. Masa harus sampai sebegitunya, Kak, Pastor? Saya mendapati seorang pemimpin yang Tuhan sudah proses untuk dimunculkan sebagai seorang bapak rohani. Dia nggak peduli orang menganggap dia sukses atau tidak. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan pengesahan, mendapatkan meterai, perkenanan dari Bapa di sorga. Jadi dia tidak akan mencari-cari dari orang-orang ada atau siapapun di dalam dunia ini, karena dia sudah menerimanya dari Bapa di sorga. Jadi orang mau memuji, orang tidak mau memuji, sebodoh amat. Yang penting dia tahu ada kesaksian dalam batinnya bahwa Bapa di sorga berkenan atas hidupnya. Jadi bukan hal-hal eksternal lagi ya, Pastor? Bukan hal eksternal lagi yang dia cari. Termasuk ini, Pastor, jumlah jemaat. Oh, kalau iya. Jumlah jemaat banyak kan lebih mantep gitu, Pastor. Maksudnya pengakuannya iya saya benar-benar bapak rohani karena jemaatnya 1.000, 20.000. Tapi kalau cuma 50, kayaknya mau ngaku diri sebagai bapak rohani itu kayaknya gimana gitu, Pastor. Saya mendapati kenapa kok Tuhan memakai istilah pembapaan? Karena Tuhan sedang ingin melahirkan keluarga rohani di atas muka bumi ini. Sebagaimana di sorga ada keluarga rohani, Bapa di sorga juga kepengen ada keluarga rohani di atas muka bumi ini. Nah kalau kita melihat keberadaan keluarga-keluarga yang ada di atas muka bumi ini, memang ada keluarga-keluarga tertentu yang produktif. Anaknya sampai 12, anaknya sampai 13. Tapi ada keluarga-keluarga tertentu yang lebih mengikuti keluarga berencana. Anak cuma 2 atau kadang hanya 1 saja. Tapi toh tetap itu keluarga yang sehat. Apa gunanya kita menjadi pemimpin, mengaku diri sebagai bapak rohani, punya banyak jemaat 1.000, 2.000 atau bahkan 10.000, tapi rata-rata mereka walaupun mengaku anak rohani, tapi ini anak yang kurang ajar, anak yang seringkali menyakiti sesama saudaranya, atau bahkan menyakiti orang tua rohaninya, sering menikam orang tua rohaninya. Lah kalau saya disuruh milih, ya saya nggak mau punya anak rohani model seperti itu. Daripada saya punya banyak anak rohani model Yudas semua. Mengerikan ya. Wah, seakan-akan tiap hari itu menjadi waktu untuk harus waspada terus.
ada yang nyalamin, ada yang cipika-cipiki, serem nih. Jangan-jangan ini ciuman terakhir gitu. Lebih baik saya memastikan saya punya Timotius, walaupun cuma satu tapi Timotius yang bertekun sampai akhir, yang terus mengadopsi gaya hidup dari Paulus sebagai bapak rohaninya. Nah, saya percaya seperti inilah seharusnya kita membangun kehidupan berjemaat. Sebagai seorang gembala jemaat yang juga seharusnya mengayomi dan membapai seluruh jemaat dalam gereja lokal yang Tuhan percayakan, ya dia harus pastikan seluruh jemaat yang ada, seluruh anak-anak rohani yang Tuhan beri untuk dia ayomi, mengadopsi dasar keyakinan yang sama. Mengadopsi prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan sudah bangun dalam hidupnya. Mengadopsi gaya hidup ilahi yang sama yang Tuhan sudah bangun dalam dirinya. Memang untuk menjadi seorang ayah, ya, secara lahiriah, kita hanya perlu menikah dan kemudian melakukan persetubuhan dengan pasangan kita, dengan istri kita, dan ketika istri kita mengandung, kita jadi ayah. Tapi untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab, dibutuhkan ada proses yang harus dilalui. Seorang laki-laki tidak begitu saja menjadi ayah, seorang wanita tidak begitu saja menjadi ibu yang bertanggung jawab. Kalau bicara tentang masalah punya anak mah gampang, tapi mendidik anak itu, membesarkan anak-anak yang ada untuk berjalan dalam jalan Tuhan, saya pikir itu jauh lebih penting. Dan saya percaya kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan pun akan mempercayakan kita perkara yang besar. Mungkin saat ini ada hamba-hamba Tuhan yang baru dipercayai Tuhan menjadi bapak rohani dari 1-2 orang yang mau mengaku diri sebagai anak. Nggak apa-apa, nggak usah langsung menyebut kamu jadi anak rohaniku. Ini nanti jadi panti asuhan, bukan keluarga. Dan Tuhan tidak menghendaki kita membangun panti asuhan rohani. Tuhan mau kita sebagai pemimpin yang Tuhan cetak, Tuhan bentuk, Tuhan munculkan sebagai seorang bapak rohani, terus memunculkan kodrat ilahi, terus memunculkan kehidupan yang ilahi, sehingga ada kebenaran, ada realita Tuhan yang bisa dicontoh, yang bisa diteladani lewat kehidupan kita oleh setiap orang yang menjadi anak-anak rohani kita. Dan saya percaya Tuhan sendiri yang akan memberi pengesahan, Tuhan sendiri yang akan memberi peneguhan dalam hidup jemaat untuk mereka menyadari bahwa kitalah orang tua rohani mereka. Jadi bukan kita yang cari-cari mereka, bukan kita yang panggil-panggil mereka. Kita hanya perlu terus membangun gaya hidup ilahi, dan Tuhan akan memberikan orang untuk engkau ayomi sebagai berkat dari Tuhan. Karena Alkitab mengatakan buah kandungan itu adalah berkat Tuhan. Karenanya saya percaya bagi setiap saudara hamba-hamba Tuhan yang masih sering galau, aku ini mau memanggil bapak rohani tapi kok ya masih canggung, mau panggil mau menyebut ini anak-anak rohani tapi kok masih ragu. Saran saya, jangan mempermasalahkan hal tersebut. Berfungsilah saja ya. Secara lahiriah saya mendapati ketika saya punya anak saya tidak langsung berkata papi, enggak. Anak saya cuma nangis-nangis doang, geributin saya tengah malam bangun, ganti popok, harus dikasih susu dan sebagainya. Tapi kami sebagai orang tua, saya bersama dengan istri dengan sukacita terus mengerjakan fungsi dan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Dan karena kami mengerjakan fungsi kami, maka ketika anak mulai belajar bicara, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya kalau tidak papi, pasti mami. Ya kan? Kenapa? Karena kami sebagai orang tua berfungsi. Nah, kalau kita seringkali panggil pendeta-pendeta tamu, demi tujuannya apa? Memberi makanan rohani buat anak-anak kita. Lah, karena bukan kita yang berfungsi, nanti begitu ini jemaat mulai merasa, oh saya butuh orang tua rohani, yang dipanggil apa? Suster. Pendeta panggilan. Nah, nanti yang terjadi apa? Kita terus dibentur-benturkan, dibanding-bandingkan dengan pendeta undangan yang kita undang tersebut. Karenanya hamba-hamba Tuhan, saya ingin memberikan sebuah masukan. Kalau boleh,
Janganlah terlalu sering undang-undang pendeta tamu. Yang pertama, itu tidak baik untuk kas gereja. Yang kedua, itu tidak baik untuk jemaat, ya, karena nanti jemaat akan terus membanding-bandingkan saudara sebagai gembala mereka di gereja lokal dengan pendeta-pendeta tamu. Dan seringkali jemaat akan lebih cenderung memenangkan pendeta tamu daripada gembalanya sendiri, ya. Nah, karena itu saya mendorong saudara, teruslah bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Miliki keterhubungan dengan Bapa di sorga. Adopsi nature dari Bapa sorgawi masuk dalam hidupmu. Sehingga otomatis engkau pun akan mulai memanifestasikan nature keberadaan dari Bapa di sorga dalam kehidupan sehari-hari dan pelayananmu. Dan saya yakin lewat pekerjaan roh yang terus berlaku dalam hidupmu, Roh Kudus yang sama juga akan melakukan tugasnya dalam hidup jemaat ataupun orang-orang yang Tuhan akan berikan kepadamu sebagai anak rohani. Mereka akan mendapatkan kesaksian, mereka akan mengalami pekerjaan roh dan menerima sebuah penegasan, peneguhan dalam hati mereka bahwa betul engkaulah orang yang Tuhan beri dalam hidup mereka untuk menjadi pengayom, untuk menjadi bapa rohani. Saya berdoa sebagaimana Tuhan terus membentuk hidupku, Tuhan akan membentuk hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Baik, Pastor Stephen, ini pertanyaan terakhir, Pastor. Jadi, Pastor, bisa nggak, Pastor, seorang pemimpin rohani memilih untuk tidak menjadi bapak rohani? Atau memang harus menjadi bapak rohani? Mungkin saya harus memberi penegasan seperti ini, khususnya buat saudara para gembala jemaat. Seharusnya, kalau Tuhan mempercayakan kepadamu jemaat, domba-dombanya Tuhan, seharusnya engkau sebagai gembala memfungsikan dirimu sedemikian rupa, terus bertumbuh di dalam Tuhan dan memfungsikan dirimu sedemikian rupa untuk menjadi orang tua rohani buat jemaat lokal yang ada. Ada sebuah gambaran yang sangat bagus yang dituliskan dalam Mazmur pasal yang ke-23. Dimulai dengan Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi kalau saudara membaca dalam runtutan ayat-ayat firman yang ada di Mazmur 23 di bagian akhir, Daud mengakhiri mazmurnya dengan berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maksudnya apa? Mungkin kita memulai perjalanan pelayanan kita sebagai seorang gembala dan jemaat itu sebagai domba-dombanya Tuhan. Tapi kita harus terus mengupgrade konsep berpikir, sikap hati, gaya hidup, kualitas kehidupan mereka. Sehingga pada akhirnya kita bukan cuma menjadi gembala dari jemaat, tapi kita menjadi orang tua rohani buat jemaat. Dan jemaat itu sendiri bukan hanya sekedar menjadi domba-dombanya Tuhan, tapi mereka menjadi anak-anak rohani yang Tuhan percayakan kepadamu. Karena ketika Tuhan membawa engkau sebagai pemimpin, mengadopsi nature Bapa Sorgawi, Tuhan memfungsikan dirimu sebagai Bapa rohani. Artinya ada mandat ilahi yang Tuhan akan percayakan kepadamu. Bagaimana kita bisa menggenapi mandat yang Tuhan beri? Kita nggak bisa melakukannya sendiri. Kita hanya bisa melakukannya secara korporat, secara bersama-sama sebagai satu keluarga. Itu sebabnya Alkitab memberikan penegasan, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Tuhan akan memberikan banyak impian-impian kepada kita sebagai seorang bapa rohani atau ibu rohani. Tapi siapa yang akan Tuhan pakai menggenapi mimpi-mimpi tersebut? Jemaat, anak-anak rohani. Karena Alkitab dalam bahasa Inggris menuliskan, your sons shall see vision. Mereka akan melihat penglihatan, mereka akan menerima visi. Ada banyak jemaat, ada banyak anak rohani, ya. Mereka terus bergumul untuk tahu apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Mereka tidak bisa bersinergi untuk memanifestasikan pelayanan tubuh. Kenapa? Karena belum ada orang yang berfungsi sebagai bapa rohani, memberikan impian-impiannya yang kalau diterima oleh si anak rohani itu bukan impian lagi, tapi menjadi visi dalam hidup mereka. Kalau seorang bapa rohani sudah berfungsi,
Jemaat yang juga anak rohani akan menerima visi. Iya. Dan dari situlah kolaborasi akan terjadi. Iya. Jadi buat saudara yang mungkin masih terus bergumul, kenapa pelayanan ini tidak bertumbuh, kenapa keluarga rohani jemaat gereja lokal yang ada tidak mengalami kemajuan, saya percaya buku Kolaborasi Bapa dan Anak Rohani akan memberikan klarifikasi, memberikan kejelasan, memberikan informasi yang saudara butuhkan. Dan ketika engkau praktekkan, hidup dan pelayanan tidak akan pernah sama lagi. Amen. Hidup dan pelayanan jemaat juga akan alami terobosan, alami perubahan, alami kemajuan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Pastor Stephen, terakhir banget ini Pastor. Oke. Pertanyaannya, karena terlintas aja begitu. Iya. Nah, sebelum seseorang menjadi bapak rohani, ibaratnya begini Pastor, seseorang kan menjadi bapak, artinya dia harus menjadi anak dulu. Ya. Nah, memang bisa Pastor tanpa menjadi anak dulu terus tahu-tahu menjadi bapak rohani. Sangat jarang sekali. Ini betul-betul harus karena wujud dari kedaulatan Tuhan yang memilih. Bukan karena orang itu dalam ambisinya tidak mau dibapai, tapi kepengennya membapai. Iya. Ya, kembali ini berbicara tentang kondisi dan sikap hati yang harus kita periksa, harus kita evaluasi. Iya. Dan saya berdoa biarlah setiap kita bisa terus membawa hati kita di hadapan Tuhan untuk ditelaah, untuk dioperasi, untuk dibuka, sehingga kita betul-betul bisa menyelidiki hati, pikiran, niat hati, dan pemikiran-pemikiran kita. Karena kalau saudara tanpa sadar dalam ambisimu berkata, oh aku memang dipilih oleh Tuhan, jadi aku tidak perlu dibapai siapapun, tapi aku akan membapai banyak orang. Well, yang terjadi, saudara akan mendapati ada banyak ketidakakuratan yang masih tersisa dalam dirimu. Justru akan bermultiplikasi dalam kehidupan orang-orang yang kau ayomi. Ingat, hidup kita harus memiliki presisi yang 100% akurat. Karena kalau kita bicara tentang keberadaan seorang bapak rohani, ini seperti molding. Kalau ada cacat sedikit saja di dalam molding, ini akan muncul tercetak dalam kehidupan orang-orang yang dicetak oleh hidup si bapak itu. Saya harus pastikan Tuhan terus membenahi hidupku. Tuhan harus terus mengevaluasi diriku. Saya tahu saya belum sempurna, tapi selama saya terus terhubung dengan realita Tuhan, saya berani memberi jaminan bahwa apa yang masih manusiawi, apa yang masih kedagingan, apa yang masih duniawi yang tersisa dalam diriku akan dibakar habis oleh Tuhan, sehingga keilahiannya terus bertambah nyata dalam hidupku dan akan termanifestasi juga dalam kehidupan setiap jemaat dan anak-anak rohani yang Tuhan percayakan untuk saya ayomi. Baik Pastor Stephen, saya sangat dibangun dari apa yang Pastor Stephen saya sampaikan. Saya percaya pemirsa di rumah juga sangat-sangat dibangun dan dibukakan Pastor. Amin. Pengertiannya. Iya. Pastikan tidak ada lagi trauma dalam hidup kita untuk mendapatkan pengayoman dari orang-orang yang memang Tuhan sedang bangkitkan. Pastikan dalam hidup kita memberi diri untuk diayomi supaya kita pun nanti akan Tuhan pakai mengayomi. Ya, baik Pastor Stephen, terima kasih buat kehadirannya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, Pastor. Tuhan memberkati, and I love you. I'll see you next week. Secara pribadi saya sangat dibangun oleh apa yang Pastor Stephen sampaikan di dalam ruang Tiranus kali ini. Saya percaya pemirsa di rumah juga mengalami hal yang sama. Tapi jangan puas sampai di sana, saudara, saya dorong untuk bisa memiliki buku Kolaborasi Bapa dan Anak Rohani. Karena di sini Pastor Stephen menuliskan prinsip kebenaran firman Tuhan mengenai pembapaan dan juga anak rohani secara detail, secara komplit, secara jelas. Saudara bisa memiliki buku Kolaborasi Bapa dan Anak Rohani dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Karena bagi saudara yang memesan terlebih dahulu, saudara akan mendapatkan free Words of Breakthrough. Apa itu Words of Breakthrough? Saudara bisa menghubungi nomor ini dan tanyakan lebih lanjut mengenai Words of Breakthrough. Itu akan diberikan secara free, secara gratis. Dan juga saudara akan mendapatkan full episode kali ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung di dalam komunitas I Wanna Be Like That.
ini adalah gerakan bertekun di dalam pengajaran rasuli. Di dalam komunitas I Wanna Be Like That, saudara akan secara langsung belajar firman bersama dengan Pastor Stephen Agustinus. Bahkan saudara bisa bertanya secara langsung di dalam Zoom meeting yang ada kepada Pastor Stephen Agustinus mengenai prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Anda join di dalam komunitas I Wanna Be Like That, saudara juga akan mendapatkan rekaman-rekaman khotbah dan pengajaran dari Pastor Stephen Agustinus yang akan turut memperlengkapi kehidupan Anda menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, ayo bergabung di dalam komunitas I Wanna Be Like That. Caranya, hubungi nomor di bawah ini dan tanyakan lebih lanjut, dan segeralah join di dalam komunitas I Wanna Be Like That. Mari kita bersama bertekun di dalam pengajaran rasuli. Dengan saya Gideon, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Siklus pasang surut rohani sudah saatnya berakhir. Jatuh bangun bukanlah kita. Menyerah dalam perlombaan iman juga bukan kita. Ini waktunya kita bangkit bersama dalam kuasa Roh. Menaklukkan pekerjaan musuh, menghancurkan segala kelemahan. Dia telah membuka dan menunjukkan jalan untuk meraih kemenangan. Bertekunlah dalam pengajaran dan teladani jalan hidupnya. Sudah saatnya kita mengikuti jejak kaki yang sama. Dan izinkan kebenaran memerdekakan kita. Sebab kita lebih dari pemenang. Bertekunlah sampai memunculkan hasil. Because I wanna be like that.